untuk bentuk ing ini lebih banyak dan sering digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan schedule, jadwal yang kita punyai pada masa mendatang. Nah, inilah. Kita mempunyai dua waktu saja, present dan past. Sekarang kita letakkan present di atas dan past di bawah. Bahasa Inggris mempunyai dua tenses dasar, yaitu biasa atau simple. Nah, kedua, bentuk telahnya. Pernyataan telah atau perfect dalam bahasa Inggrisnya. Nah, inilah yang kita kenal ya. Kalau Anda belajar tenses, ada simple, ada perfect. Ini sebetulnya tenses dasar yang kita kenal dalam bahasa Inggris. Contohnya, simple atau biasa itu makan, telahnya telah makan. Minum, telah minum, ya. Bekerja, telah bekerja, dan seterusnya. Dua tenses dasar ini, biasa maupun telah yang sebelah kanan, adalah tenses dasar bahasa Inggris. Nah, jadi kita mengenal ada basic tenses atau tenses dasar. Pertama biasa, yang kiri kita letakkan. Yang kedua bentuk telahnya atau perfect sebelah kanan. Nah, ini diberi nama perfect biasanya. Kita punya yang atas itu present, ya, kalimat untuk yang waktu present. Ya. Yang bawah ini untuk past. Akhirnya, untuk suatu kata kerja, verb, contohnya do, akan mempunyai bentuk 4 buah ya. Mempunyai 4 buah bentuk tenses dasar. Yang biasa, belah kiri, pernyataan telahnya sebelah kanan, untuk waktu yang present yang di atas, untuk waktu past yang di bawah. Contohnya demikian, ini dari kata kerja. Do misalnya, I do, you do, ya, ditelahkan menjadi have done. Ini biasa, ini yang telah yang sebelah kanan. Untuk dia, does, pakai es ya, pakai s, does, untuk dia, ditelahkan menjadi has done. Do dan does waktu itu, ya, untuk cerita waktu itu menjadi did. Did ditelahkan pernyataan telahnya menjadi had done, ya. Dan ini adalah keadaan telah. Ini kata kerjanya have. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana kita pertama kali membuat pernyataan telah. Ini contohnya. Write, menulis. Write, bentuk biasa, ditelahkan menjadi have written. Written adalah keadaan telah, kata kerjanya have. Write untuk ibu, misalnya untuk father, atau he, she, it, untuk dia menjadi writes. Writes ditelahkan menjadi has written. Ini bentuk keadaan telahnya ya. Ini kata kerjanya has. Write dan writes untuk waktu itu past menjadi wrote. Wrote ditelahkan menjadi had written. Ini kata kerja have. Have untuk present ya. Untuk I, you, we, they. Have, I have. Ditelahkan menjadi have had. Ini keadaan telah. Ini kata kerjanya have. Ini pernyataan telah. Have had. Has ya untuk dia menjadi has. Has ditelahkan menjadi has had. Have dan has waktu itu menjadi had. Ya, waktu itu pas ya, dan telah, waktu itu telah mempunyai, berarti ini ditelahkan menjadi had, I, had. Nah, untuk kata kerja be artinya ada, berada, adalah, dan menjadi. Tapi sering sekali be ini digunakan untuk arti berada atau ada, adalah. Adalah, be. Ya, be ini juga kata kerja, sama dengan kata kerja yang lainnya. Kata kerja akhirnya mempunyai 4 bentuk tenses. Yang present sebelah atas, bawah yang past. Ini yang kiri biasa, yang kanan pernyataan telahnya. Be untuk saya misalnya menjadi am, I am. Ya, ini present kan di atas. Untuk dia menjadi is, untuk you, we, they, dia akan menjadi are. Nah, am ditelahkan menjadi have been, is ditelahkan menjadi has been, are ditelahkan menjadi have been. Am dan is waktu itu ya untuk past menjadi was, are menjadi were. Was dan were ditelahkan menjadi had been. Nah, ini sesuatu yang penting yang harus dipegang betul dan harus cekatan membuat ini. Nah, ini modal apa yang diperlukan untuk sampai ke sana itu ya. Pertama, kita harus hafal ini perubahan kata kerja. Kita tahu kata kerja yang dasarnya atau biasa digunakan untuk present, ada kata kerja yang past, dan keadaan telahnya, dan bentuk yang ing ya. Nah,
Contohnya, I go, ya, untuk waktu itu menjadi I went. Do, waktu itu menjadi did, pasnya ya. Keadaan telahnya done. Ini tadi go, waktu itu menjadi went, keadaan telahnya gone. Dan keadaan sedangnya ing, going, doing, dan eating, dan seterusnya. Ya, drink menjadi drank untuk past, drunk keadaan telah minum, ya, dan drinking keadaan sedang. Nah, ini yang kata kerja yang irregular, yang tidak beraturan, ini harus dihafalkan. Sedangkan yang perubahannya itu menggunakan bentuk huruf ed ya, waited, helped, ya, waited, disappointed, atau apa yang pakai ed itu tidak usah dihafalkan. Dia hanya menambahkan ed saja. Yang irregular, yang tidak beraturan harus dihafalkan. Ya, kita juga berikan daftar untuk itu. Nah, kemudian setelah itu, ya, kita membuat rangkaian B dengan bentuknya 4 buah ini ya, tesis dasar, itu nanti akan diikuti apa gitu kan. Jadi karena ini artinya adalah. Kalau artinya adalah, maka adalah apa tentunya kan, begitu kan. Nah, kalau ini artinya adalah apa, maka apa di belakang ini ada kata benda contohnya. Contohnya bola, ya, mobil, buku, dan lain-lain. Juga kata benda yang lainnya, misalnya singer, ya, football player, nah gitu kan, presiden contohnya. Nah, itu kata benda. Dinyatakan dengan B, tapi B-nya nanti yang mana, yang 4 ini yang cocok. Nah, kemudian betul-betul ada keadaan seperti happy ya, senang, happy, senang, sedih, sad. Kemudian keadaan yang lain-lainnya, on the way, on the telephone, apa itu, ya, on air misalnya. Nah, itu keadaan-keadaan. Itu biasa dinyatakan dengan B juga. Tapi ingat, B-nya yang mana, yang dari 4 itu nanti yang cocok. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih detail lagi ya, lebih lanjut lagi dengan video-video berikutnya. Nah, kemudian kata sifat. Contohnya, ya tadi kata sifat itu misalnya sama seperti ya happy ya, ini happy itu betul-betul kata sifat. Kemudian amazing itu yang dibuat dari kata kerja misalnya. Kata sifat yang lainnya biasanya yang asli misalnya heavy misalnya berat misalnya itu, atau light ringan, atau ya kata sifat, pokoknya kata sifat saja semuanya. Kemudian banyak lagi keadaan-keadaan yang berasal dari kata kerja. Nah, ini yang paling penting lagi nih. Keadaan itu di belakang B ini bisa 1, bisa 2, atau mungkin tambah lagi berapa. Nah, keadaan-keadaan ini di dalam tenses itu, di dalam kalimat itu tetap. Yang dirubah itu hanya nanti B-nya saja ini. B-nya itu kan ada 4. Nah, bagaimana cara memilih B-nya ini? Apakah yang kiri, apa yang kanan, apa yang atas, yang bawah ini? Nah, itu nanti kita belajar lebih lanjut. Nah, keadaan-keadaan ini tetap di dalam tense itu tetap tidak berubah. Yang berubah itu tadi ini saja, B-nya saja. Jadi, kita memerlukan keahlian untuk membuat ini, dan kita memerlukan keahlian untuk membuat keadaan-keadaan dari kata kerja. Nah, yang penting lagi di dalam praktek, keadaan-keadaan ini yang dibuat dari kata kerja ini juga berfungsi sebagai kata sifat yang sering dipakai dalam praktek. Kata sifat itu terletaknya di depan kata benda maupun di belakang kata benda. Nah, gitu kan. Nih, contohnya seeing ya, sedang melihat contohnya. Seeing ini sedang melihat. Nah, ini kan, kalau seeing itu kita alami, maka kita menggunakan am misalnya. I am seeing, saya sedang melihat. Saya telah jadi melihat karena ini keadaannya sudah dilampaui sekian lama, atau kita masuk ke dalam keadaan itu, kita menggunakan yang kanan. I have been seeing. Nah, begitu juga untuk keadaan seen, dilihat. I am seen, saya dilihat atau ditengok. Ya, kalau saya telah ditengok, maka saya pakai yang kanan. I have been seen. Nah, untuk cerita untuk waktu itu ya, kita pakai yang bawah. I was seen, saya waktu itu ditengok. Nah, ini kan semuanya tetap kan, dalam tense itu tetap. Yang berubah ini saja. Kalau waktu itu saya telah dilihat, berarti waktu itu dan telah lagi. Saya pilih yang had been. I had been seen. Terus untuk keadaan yang lainnya. Nah, to see, keadaan akan harus melihat juga demikian. Ya, I am to see. Tetapi untuk to see itu untuk bentuk sebelah kanan ya, bentuk perfectnya tidak dipakai. Tapi kita nanti pakai kata kerja have. Nah, untuk dilihat keadaan pasif sedang.
keadaan pasif dalam rencana ya, to be seen. Keadaan pasif dalam rencana to be seen ya juga dinyatakan dengan adalah am, is, are, dan was dan were. I am to be seen, I was to be seen, you are to be seen. Kamu harus untuk ditengok ya. Nah, tetapi untuk to titik-titik ya, to see dan to be seen contohnya seperti ini tidak pakai yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan jangan dipakai. Nanti diganti dengan kata kerja have. Kita lihat berikutnya. Nah, ini. Jadi dari suatu kata kerja akan menghasilkan berapa kelompok tenses dalam praktek. Satu yang biasa, masih ingat kan? Kedua yang telahnya. Ketiga, bentuknya itu keadaan-keadaan yang dibuat dari kata kerja dinyatakan dengan be. Ini kelompok yang ketiga ya. Cuma be-nya pilih yang kiri atau yang kanan. Nah, khusus untuk keadaan dalam rencana, ini dalam rencana, to go, to see, ya, to eat misalnya, dan rencana tapi pasif, to be sold, to be done, misalnya begitu kan, itu dinyatakan dengan kata kerja have. Nah, ini kelompok yang keempat. Ini contoh yang ini keadaan dengan keadaan to titik-titik dan untuk di titik-titik, to be apa gitu. Contohnya to see, to be seen ya. Ini to verb pertama, to verb to be verb ketiga bentuknya. Ini keadaan dalam rencana aktif untuk apa gitu kan, akan dan harus apa. Yang ini untuk di titik-titik. Ini dinyatakan dengan kata kerja have. Have apa gitu kan, have to see, have to go. Untuk waktu itu menjadi had. Nah, contohnya I have to see. Saya harus melihat. Harusnya itu sudah harus ya, sebetulnya penekanannya. Nah, dia itu akan keluar kata kerja penekanan do dalam pertanyaan kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Misalnya I do not have to see ya. Do you have to see? Nah, itu keluar do-nya itu dalam pertanyaan kalimat pertanyaan dan kalimat tidak ya, kalimat negatif. Ini untuk jenis kalimat have to itu. Nah, ini yang bentuknya yang agak unik ya. Nah, sekarang contohnya see, melihat ya. See untuk gini pakai yang pertama ya, simple present, misalnya I see. Kalau saya telah melihat, I have seen. Ini jenis yang kedua. Untuk waktu itu I saw. Waktu itu saya telah melihat, I had seen ya. Ini dengan kata kerja see misalnya. Nah, keadaan-keadaan yang dibentuk dari kata kerja see adalah seeing, seen, being seen, to see, dan to be seen. Ini keadaan-keadaan ini. Nah, keadaan-keadaan ini dinyatakan dengan be, tapi be-nya yang mana yang cocok dari 4 kita sudah tadi belajar ya, udah kita sebutkan. Nah, khusus untuk keadaan to see, to titik-titik untuk akan dan harus apa begitu, dan to be seen keadaan pasif dalam rencana to be seen gitu kan. Nah, ini dinyatakan dengan kata kerja have, tapi have-nya tidak ada yang telahnya, have saja. Nah, ini keadaan-keadaan ini dalam rencana ini dinyatakan dengan be tenses kan, dasar, yang dasar. Tenses dasar dari be, apakah yang biasa, apa yang telah, apa yang present, atau apa yang waktu itu, yang pas. Nah, kemudian untuk to see ya, akan dan harus melihat, dan untuk dilihat to be seen dinyatakan dengan have saja, have. Misalnya I have to see, saya harus melihat. Tapi akannya itu bentuknya sudah harus. Maaf, ini harus melihat. Harusnya itu sudah harus ya sebetulnya penekanannya, tapi biasa diartikan dengan saya harus melihat, I have to see. Dan have dan has itu kalau untuk waktu itu menjadi had, I had to be seen misalnya untuk ditengok. Nah, saya sudah harus dalam keadaan untuk ditengok. Nah, ini untuk kata kerja modal will, ini bisa untuk membuat kalimat akan ya. Ini sikap kita akan. I will see, saya akan melihat. Kalau melihatnya itu sudah selesai, maka pikiran kita adalah have seen ya. Ini perfect atau telah. I will have seen. Ya, ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, keadaan-keadaan ini masih ingat dinyatakan dengan be atau have been ya. Ini bentuk asli be atau have been. Ini biasa, ini telahnya. Nah, kalau akan dalam keadaan ini ya, saya mengatakan contohnya I will be seeing. Saya akan dalam keadaan sedang melihat. Kalau sedang melihat itu sudah dialami untuk sekian lama, kita sudah masuk keadaan itu, maka kita pakai yang kanan. I will have been seeing.